Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Nurus Maika Putri dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar, behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitisme. Di sini yang dimaksud dengan teori belajar behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan ini terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanisme. Adapun ciri-ciri teori behaviorisme ada 7. Yang pertama yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, kedua mementingkan bagian-bagian, ketiga mementingkan peranan reaksi, keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, kelima mementingkan sebab-sebab di waktu yang lain, yang keenam mementingkan pembentukan kebiasaan, dan yang terakhir yaitu dalam pemecahan masalah ciri khasnya trial and error. Dan tokoh-tokoh teori behaviorisme ada 4. Yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu John Watson menyatakan bahwa hanya tingkah laku yang teramati saja yang dapat dipelajari dengan valid dan reliable. Dengan demikian, stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Yang ketiga yaitu Edward Lee Thorndike. Dalam bukunya Animal Intelligence, ia menyangkal pendapat bahwa hewan memecahkan masalah dengan nalurinya. Justru berpendapat bahwa hewan juga memiliki kecerdasan. Dan belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Yang dimaksud dengan stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Yang keempat yaitu B.F. Skinner meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Dan selanjutnya yaitu tentang teori kognitivisme. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Dan kognisi ini artinya adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Ciri-ciri kognitivisme ada 5. Yang pertama yaitu mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan kognitif. Keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Dan tokoh-tokoh kognitivisme itu ada 3. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Tokoh ini memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah ahli psikolog development karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang memengaruhi kemampuan belajar individu. Perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap sensori motor. Yang kedua tahap pre atau operasional. Yang ketiga tahap konkret atau operasional. Yang keempat
tahap konkret operasional. Tokoh yang kedua yaitu Brunner. Berbeda dengan Piaget, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Menurut Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak perlu ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang ketiga yaitu Ausubel, yang memandang bahwa proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang dimana proses belajar terjadi melalui dua tahap, yaitu memperhatikan stimulus yang diberikan dan memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu tentang konstruktivisme. Yang dimaksud dengan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Teori belajar konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran behaviorisme yang didukung oleh Skinner yang mementingkan perubahan tingkah laku pada belajar. Pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar. Contohnya, dari tidak tahu menjadi tahu. Tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme itu ada dua. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Teori belajar konstruktif dikembangkan oleh Piaget, dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal konstruktivis. Dan yang kedua yaitu teori Vygotsky yang menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme ada beberapa, yaitu yang pertama, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang keempat, menyusun pembelajaran yang menentang dengan dugaan siswa. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Yang keenam, siswa lebih aktif dalam proses belajar. Yang ketujuh, setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Yang kedelapan, proses belajar harus mendorong adanya kerjasama. Yang kesembilan, kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran pada siswa. Yang terakhir, pendekatan konstruktivis memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang dialami oleh siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.